Shalom saudara, kita kembali di Abam, Anda bertanya Alkitab menjawab episode 406. Dari ibu rumah tangga usia 40 tahun sudah menikah. Salam Pak Eras, suami saya Katolik dan saya Kristen. Suami saya kurang setuju dengan pengajaran Papa yang menekankan langit baru bumi baru atau LB3. Dulu saya suka berdebat tentang pengajaran Bapak, tapi sekarang saya lebih banyak diam jika dia kritik pengajaran Bapak. Terakhir dia ngomong kalau Tuhan menciptakan iblis dan situasi yang buruk supaya manusia bisa merasakan mujizat Tuhan. Saya cuma jawab, kalau Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang jahat. Iblis tidak diciptakan Tuhan, tapi malaikat yang jatuh dalam dosa karena ingin menyamai Tuhan. Lalu dia tanya lagi, kalau gitu malaikat punya hasrat. Lalu malaikat jatuh kemana dan kapan? Karena ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, di Taman Eden sudah ada iblis. Saya tidak bisa jawab pertanyaannya, Pak. Mohon bantuan penjelasannya. Terima kasih. Seminar ceramah saya mengenai Lucifer sebenarnya sudah menjawab penuh dan pertemuan itu berkali-kali atau berseri maksud saya. Tapi baiklah kalau kamu mau tanya, saya jawab ya. Iblis itu lebih kemungkinan bukan malaikat. Kalau malaikat itu utusan, messenger, malak ya. Angelos, messenger. Sedangkan iblis belum pernah menjadi utusan. Kita tidak pernah tahu sebelum dia jatuh pun dia tidak disebut utusan. Tapi kemungkinan kerubium, salah satu makhluk surgawi. Bisa salah satu anak-anak Allah di surga yang bernama Hillel bin Zakhar. Allah tidak menciptakan makhluk jahat, kamu sudah benar. Karena pada mulanya Lucifer ini ya bukan makhluk jahat, diciptakan Allah dengan keadaan sempurna, tetapi memiliki kehendak bebas. Ternyata dia memberontak. Lalu dia juga menghasut malaikat-malaikat. Jadi malaikat punya hasrat dong? Iya. Malaikat pun punya hasrat, punya kehendak dan kehendaknya bebas. Maka dikatakan di dalam dalam kitab Ayub, malaikat-malaikat pun bisa salah, bisa sesat. Dalam bahasa Indonesia, malaikat-malaikat bisa sesat. Kata sesat dalam bahasa aslinya toholah. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan error. Bisa error. Tentu bukan error dengan sendirinya, tapi karena kehendak bebasnya membuat dia error atau rusak. Sama seperti seseorang yang jadi error. Kenapa anak ini error ya? Ya karena mengikuti kehendaknya sendiri. Hasil pengaruh si A atau si B. Coba kalau dia tidak mau dipengaruhi bisa. Dia error karena kehendaknya sendiri. Puji Tuhan. Saya kira itu saja dan saya senang membaca tulisanmu kamu diam. Diam saja. Yang penting kamu berkompetisi dalam perbuatan. Dia mengatakan misalnya Pak Era sesat atau apa, enggak masalah ya. Tidak setuju dengan LB3, ya enggak apa-apa, diam saja. Perilakumu menjadi kompetisi ya. Menjadi perlombaan, pembuktian kamu benar atau tidak. Pengajaran yang kamu dengar benar atau tidak dari perbuatan. Pertanyaan kedua, Pak Eras izinkan saya bertanya, ramai diberitakan pendeta ... Saya tidak baca ya. Walau di sini tulis ya, nama mohon disamarkan, jelas tidak saya sebut. Menyerang salah satu pendeta lainnya. Bagaimana menurut Bapak? Apakah etis jika sesama hamba Tuhan menggunakan media sosial untuk mengekspos kekurangan lawannya? Terima kasih. Ini pendeta ya menyerang pendeta lain ya dengan menunjukkan perbuatan yang menurut pendeta itu amoral ya.
melanggar moral. Saya kira pertanyaan ini sudah bisa dijawab sendiri oleh semua saudara, ya. Tuhan itu mengajarkan kita mengasihi sama. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Bukan kompromi terhadap dosa atau setuju orang menyembunyikan kesalahan. Tetapi kalau orang salah harus ditegur. 4 mata. 4 mata tidak bisa cari saksi. Jika sudah cari saksi tidak mau tahu, anggap dia bukan saudaramu. Ya. Nah, kita sering ya tidak pakai saksi, tidak ada bukti cerita tentang kejahatan orang yang katanya ini jahat. Dan Anda sudah bisa menjawab sendiri, ya, itu pertanyaan ini. Ini salah. Tapi sekarang yang penting kita jangan mengikuti, meneladani perbuatan salah itu. Ini absolutely wrong, ini salah. Dan saya kalau boleh menyampaikan satu kata, jahat di mata Tuhan. Saudara pasti tahu saya dibully, dijahati orang. Saudara pasti tahu saya tidak membalas. Sejak 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Saya tidak membalas. Sampai di California, Sydney, Belanda, ya, sampai di Taiwan, orang menelpon kami atau memberitahu, benar demikian? Ya, nuranimu saja. Jadi kita tidak usah ikut-ikutan berbuat kejahatan itu. Yang ketiga, Salam Om Eras, aku adalah seorang yang waktu itu sempat bertanya di Abam 124. Aku mengikuti khotbah sejak 2020 dan menjadi pelaku firman tersebut. Sejak 2020 tersebut aku memiliki jam doa yang rutin dan menjadi doa pagi menjadi sebuah kesukaan untuk aku karena menjadi sarana untuk aku berkomunikasi dengan Tuhan. Semakin lama aku berdoa, aku sudah tidak minta apa-apa lagi untuk diri aku sendiri, selain minta sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Meskipun banyak masalah yang terjadi di dalam hidup aku. Tapi masalah kekekalan aku lebih penting dari apapun. Sehingga masalah duniawi semata rasanya tidak perlu meminta ke Tuhan. Karena aku bisa bertanggung jawab akan hal tersebut dengan bantuan Tuhan. Dengan bantuan Tuhan juga mestinya. Semakin aku dekat dengan Tuhan, mengapa aku semakin merasa bahwa hidup aku dibanding standar kesucian Allah sangat jauh. Ini benar. Makin engkau mengenal Tuhan, makin mendekat dalam doa, engkau makin melihat betapa dahsyatnya kesucian Allah itu. Dalam doa Tuhan selalu berkata, kamu bisa mencapainya. Amin, setuju. Tapi aku ada perasaan lelah putus asa. Kalau aku sepertinya tidak bisa mencapai hal tersebut. Terseok-seok rasanya untuk melawan daging sendiri. Sebelumnya hal yang perlu Om Eras ketahui ialah aku tidak melakukan hal yang melanggar norma hukum. Tetapi aku melakukan ketidaktepatan menurut versi Tuhan. Seperti cara berpikir, niat dan lain-lain. Karena aku melawan diri sendiri, aku semakin cerdas rohani, Om. Ketika aku memikirkan hal yang Tuhan tidak suka, aku tahu. Ketika aku melakukan hal yang Tuhan suka untuk aku lakukan atau pikirkan, lalu Tuhan senyum atau tepuk tangan, aku pun tahu. Ini indah sekali. Pertanyaan yang pertama ialah bagaimana cara atau tips dari Om Eras? Ya, tipsnya adalah setia. Tetap setia mendengarkan khotbah, doa, membuang semua pikiran kotor, menjaga kesucian seperti yang kamu lakukan. Lakukan terus atau bertekunlah. Kamu akan bertumbuh. Ya, endurance hupomainas, bertahan. Ya, hati-hati, iblis akan mencegah perjalanan
kemajuanmu, tapi Tuhan menyertaimu. Kalau sampai tingkat ini, Tuhan akan menyertai kamu secara khusus. Pertanyaan kedua ialah, aku diajak oleh tante aku untuk membiayai aku kuliah di Jerman pada tahun 2020. Kemudian ada saja halangan untuk berangkat. Pokoknya ada saja masalah yang merintangi. Sedangkan teman-teman aku tidak. Aku gumuli ini dengan Tuhan hingga pada saatnya Juni 2021, Tuhan berkata dalam doa pagiku, sampai kapanpun kamu tidak akan berangkat. Untuk apa kamu mendapatkan dunia yang kemudian kamu tidak mendapatkan aku? Dalam doa pagi tersebut terlihat bayangan aku ketika hidup di Jerman, di mana aku hidup jauh dari Tuhan, berteman dengan dunia, seks bebas dan lain-lain. Berteman dengan dunia, seks bebas dan lain-lain. Kemudian aku sendiri tahu ada hal yang mau Tuhan garap dalam hidupku, Om Eras, yakni masalah karakter. Karakter yang bukanlah karakter Bapa. Tuhan mau menyelesaikan itu. Apakah itu benar suara Tuhan, Om Eras? Menurut saya, walaupun saya bukan Tuhan, tentunya tidak 100% benar. Untuk apa kamu ke Jerman kamu belum siap? Jangankan pendidikan umum, pendidikan teologi pun, saudara, ya kamu ya, pendidikan teologi pun belum tentu buat seorang menjadi hamba Tuhan yang baik. Secara teologi bisa baik, tapi secara moral, attitude, manner belum tentu. Kalau sekolah-sekolah teologi Jerman itu bagus, pasti bisa menyelamatkan orang-orang Jerman. Nyatanya kita lihat bagaimana orang-orang Jerman menjadi pembunuh bagi sesamanya pada zaman Hitler seperti hewan. Dan hari ini bagaimana kekristenan Eropa termasuk Jerman. Menurut saya bagus sudah, kamu tidak usah ke Jerman. Tidak usah ke Jerman. Tetapi kalau Tuhan merencanakan kamu ke tempat lain atau nanti Tuhan kirim kamu ke Jerman di tahun-tahun yang akan datang ketika kamu sudah siap, pergilah. Sekarang berjalanlah dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan petunjuk. Karena paksaan orang tua untuk tetap melanjutkan progres berangkat ke Jerman serta menyelesaikan masalah-masalah dalam hal dokumen, akhirnya masalah tersebut selesai. Tibalah saatnya mengajukan visa pada bulan November 2021. Semua berjalan mulus. Aku doa untuk biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak aku. Dan janganlah sukseskan aku berangkat ke Jerman kalau aku nanti semakin tidak serupa dengan engkau ya Bapa. Kemudian awal bulan Februari 2002 aku mendapatkan email bahwa visa aku ditolak dengan alasan yang cukup tidak logis dari pihak kedutaan. Logikanya dari 10 teman aku cuma aku yang ditolak. Sedangkan seluruh dokumen milik aku dengan teman-temanku sama semuanya. Ternyata Tuhan menjawab doaku yang satu ini dan Tuhan memang tidak mengizinkan aku untuk berangkat. Aku menceritakan ini, jadi ingat lagu Om Eras yang liriknya, aku percaya semua yang terjadi untuk kebaikanku, aku percaya. Wah, keren ya. Kamu keren ya, usia 22 tahun. Tapi kamu sudah punya kedewasaan yang luar biasa. Ini untuk umur seperti kamu, ini luar biasa. Salut. Pola pikir aku dalam hidup sekarang ialah tidak ada kata masalah sesungguhnya selain terpisah dari hadirat Allah, dari hadirat Tuhan. Hebat. Pertanyaan ketiga ialah, aku sudah berusia 22 tahun Om Eras dan belum kuliah karena keterbatasan ekonomi keluarga. Tante yang di Jerman pun mau membiayai aku kuliah kalau aku di Jerman. Belum ada pembicaraan mengenai membiayai aku kuliah di Jakarta. Apakah umur 22 tahun tergolong telat untuk kuliah Om Eras? Sedangkan teman-teman aku sedang dalam fase mengerjakan skripsi, sedang sempro dan lain-lain. Enggak. Kamu tidak terlambat dengan usia 22 tahun. Bukan berapa cepatnya. Ada orang usia 21 sudah sarjana. Bisa. Sudah 23 tahun sudah master. Tapi jadi apa kemudian? Yang penting kita bisa lewati dari tahap ke tahap. Dan saya merasa kamu orang istimewa di mata Tuhan. Pertanyaan keempat sekarang. Sejak ditolak visa 1 bulan yang lalu, aku mencoba untuk melamar-lamar pekerjaan, menambah uang pendidikan. Kalau Tuhan izinkan aku untuk berkuliah.
karena aku tahu bahwa orang tuaku tidak sanggup menguliahkan aku. Namun belum ada panggilan juga karena keterbatasan pendidikan terakhir ialah SMA. Aku sudah melamar hampir ke 30 bahkan lebih perusahaan. Kini aku membantu usaha kue basah milik orang tua. Tidakkah aku tergolong telat untuk berkarir Om Eras? Karena aku melihat banyak lowongan kerja minta umur maksimal 24 atau 25. Dan teman-teman seumur aku sudah ada yang bekerja di sebuah perusahaan yang sedang merintis karirnya. Oke, sayang, kamu bukan orang terbelakang. Kamu lihat nanti, kamu akan jadi orang yang lebih dari orang lain. Ya, kamu hubungi orang saya, bilangin, saya mau ketemu Pak Eras. Kalau kamu di Jakarta, temui saya. Ya, oke. Aduh, ini anak luar biasa nih. Ya, kayaknya lebih cocok jadi pendeta ini. Ya. Jangan pikir jadi pendeta terlalu miskin, belum tentu. Ya. Karyawati usia 45 tahun. Ini laki-laki atau perempuan? Kayaknya laki-laki ya. Pria, oke. Bagus. Wow, panjang benar. Tapi enggak apa-apa. Ini jadi berkat sih. Biar panjang-panjang juga jadi berkat nih. Jadi kadang-kadang bukan pertanyaan, ada kesaksian. Dan itu jadi berkat. Jadi saudara tetap ikutlah Abam dan nikmati berkat lewat kesaksian-kesaksian orang ini. Saudara-saudara kita. Yang keempat, Salam Pak Eras, saya adalah salah satu pengikut Bapak cukup lama sejak umur 23 tahun. Wah, sampai sekarang berumur 45 tahun. Sudah 22 tahun ya ikut saya. Ikut mendengarkan khotbah saya. Saya ibu bekerja dengan 3 orang anak. Sudah menikah dengan suami selama 20 tahun. Oh, jadi sudah mendengarkan khotbah saya sebelum menikah ya. Waktu masih pemudi ya. Suami bekerja mandiri dan saya karyawati. Pada saat menikah saya langsung tinggal dengan mertua selama 17 tahun. Di masa-masa tinggal dengan mertua dalam masa yang sangat tersiksa karena mertua melakukan intimidasi kepada saya secara verbal. Jadi dengan perkataan, dengan sikap itu ya. Selama belasan tahun saya tinggal dengan mertua hanya 2 kali melawan beliau karena saya sudah tidak tahan dengan dia yang selalu ikut campur dalam hal rumah tangga. Termasuk saat saya bertengkar dengan suami. Dia selalu membela anaknya walaupun tahu anaknya salah. Sekian tahun saya menanggung rasa kesal dan marah. Tapi tidak bisa cerita ke suami karena suami akan langsung marah apabila saya curhat tentang mamanya. Jadi saya tidak pernah ngomong apapun tentang mamanya. Dan suami juga tidak pernah membela saya sedikit pun di depan mamanya pada saat mamanya menjelek-jelekan saya di depan orang lain. Walaupun dia tahu kalau mamanya salah. Sampai ada masa karena saya terlalu lama memendam kesal, saya sampai kena penyakit saraf yang mengakibatkan saya bisa kejang-kejang dan mengharuskan saya minum obat anti kejang sampai sekarang. Penyakit saya memburuk sejak anak ketiga. Saya mulai beranjak umur 4 tahun. Anak umur 4 tahun ya. Ketika anak mulai beranjak umur 4 tahun ya. Dan mertua saya tidak suka dengan anak yang paling kecil karena anak itu mirip mukanya dengan saya. 2 anak lain mirip suami saya, jadi dia sayangi. Mertua selalu ngomong ke orang lain kalau menantu itu adalah orang lain. Jadi harus tetap bela anaknya sendiri. Begitupun adik-adik ipar saya yang lain didoktrin mertua kalau istri tidak perlu dibela. Yang harus dibela adalah saudara kandung dan orang tua saja. Puncaknya satu malam jam 1 pagi mertua usir saya yang tidur dengan dia. Karena anak saya tidak sengaja tendang ember kecil yang berisi air AC bocor. Puncaknya pada satu malam jam 1 pagi. Mertua usir anak saya yang sedang tidur dengan dia karena anak saya tidak sengaja tendang ember kecil yang berisi air AC bocor. Anak kedua saya tidur sama dia. Anak saya bawa bantal guling diusir keluar kamar. Akhirnya anak saya ke kamar saya. Dan tidak lama itu juga mertua pada saat ribut sama suami.
Dia berteriak dia bilang, udah pada keenakan lu orang tinggal di sini. Udah kelamaan tinggal di sini. Saat itu hati saya hancur, sehancur-hancurnya Pak. Menangis di kaki Tuhan sambil berdoa, ya Tuhan, kok nasib saya seperti ini sampai diusir seperti ini. Mertua seringkali keluar kata usir setiap dia bertengkar dengan suami. Sejak saat itu, tahun 2010, saya bertekad untuk menabung untuk membeli rumah sendiri dan puji Tuhan, uang bisa saya kumpulkan sendiri, sampai pada akhirnya 2018 uang terkumpul dan saya beli rumah second. Dan dapat berkat sedikit sampai saya bisa renovasi rumah saya. Padahal saat itu gaji saya kecil, tapi Tuhan dengan ajaib bisa memberi saya berkat dengan luar biasa. Singkat cerita, setelah kami pindah, mertua jadi selalu datang ke tempat saya. Dan lama-lama malah minta tinggal dengan saya. Wow. Tentu saya menolak dengan tegas karena tujuan saya pindah karena saya tidak mau tinggal dengan dia lagi. Dia juga masih sering menjelek-jelekkan saya di depan orang lain. Yang saya tanyakan, apakah sikap saya salah? Ya Pak. Jujur saya suka kasihan lihat mertua saya seperti itu. Tapi kalau saya baik sedikit sama dia jadi banyak nuntut lagi. Sedangkan saya sudah tidak mau mengalami masa pahit selama 17 tahun tinggal sama dia. Saya mencoba melakukan firman dengan tidak pernah melawan dia. Meskipun dia selalu selalu komporin suami. Tapi kalau disuruh tinggal sama dia lagi, sama aja saya mengulang siksaan yang pernah saya alami. Mohon petunjuk Pak Eras, terima kasih sebelumnya. Yang pertama, apakah sudah dibicarakan dengan suami bahwa mertua akan tinggal di rumah dan kamu sebenarnya tidak bersedia karena tidak ingin mengulangi kejadian-kejadian pahit yang membuat kamu jadi sakit saraf, kejang, dan lain-lain. Bicarakan itu dulu. Sampaikan keberatanmu. Ya. Yang kedua, kalau dari kacamata saya ya, Tuhan itu sayang kamu dan kamu dipandang belum selesai prosesnya. Jadi mertua pindah itu supaya prosesnya berlangsung terus. Paling tidak ya supaya kita itu sadar dunia ini memang bukan tempat kita. Kalau kamu sampai patah hati dengan dunia, kamu akan punya kerinduan pulang ke surga. Kamu rasanya belum punya kerinduan pulang ke surga. Kau masih mengharapkan nyaman hidup di bumi. Nah ini masalahnya. Kalau saya jadi kamu nih, saya terima mertua tinggal. Saya hadapi. Mungkin, biar saya doakan ya mungkin. Mertuamu gak lama hidup. Jadi kalau kamu minta nasihat saya terima mertuamu. Tapi ajak ngomong dulu dengan suami. Selamat berjuang supaya tambah sempurna. Oke. Yang kelima, ini pertanyaan dari luar negeri nih. Karena nomornya nomor luar negeri. Pria usia 40 tahun sudah menikah karyawan. Salam Pak Erasto, saya pria usia 40 tahun tinggal di California. Saya mau bertanya apakah seorang Kristen boleh membeli lotre? Saya melihat beberapa teman Kristen membeli lotre. Bahkan ada pendeta muda yang tidak masalah dengan membeli lotre. Mohon penjelasannya. Absolutely wrong, sir. Don't you do it. It is hurt God's heart. Okay? It hurts God's heart. Ini menyakiti hati Tuhan. Lotre tetap judi. Tetap salah. Absolutely wrong, sir. Don't you do it. Don't touch. Ya, jangan menyentuh. Oke? Itu jawaban saya. Itu ada pendeta kok main lotre dan membolehkan, ini capek deh, ini pendeta macam apa itu. Tapi ya sudah deh ya, jangan ikuti. Pertanyaan ke-6. Salam Om Eras, ini 35 tahun nih. Tunggu ya. Salam Om Eras, saya sudah menikah dan memiliki satu putri yang cantik. Saat ini istri saya, Debria, selingkuh dan sudah tinggal bersama selingkuhannya. Sudah menjelang 2 tahun anak bersama saya saat ini.
Wow, usia 35 tahun, istrinya juga sekitar itu. Anaknya mungkin usia 9-8 tahun ya, mungkin paling tua ya. Setiap doa saya untuk balik sama istri selalu mendapatkan mimpi yang berbau perzinahan. Saya juga tidak tahu apakah saya punya karunia mimpi dari dulu sebelum berpisah sama istri. Setiap mimpi saya kebanyakan jadi kenyataan, dan saat ini kalau saya doa untuk pemulihan rumah tangga saya dan saya meminta sama Tuhan tunjukkan tanda lewat mimpi, memang tidak selalu, tapi kadang muncul dalam mimpi mengarah pada perzinahan kalau mimpi sama istri. Yang berzina istri atau dia? Memang tidak selalu, tapi kadang muncul dalam mimpi mengarah pada perzinahan kalau mimpi sama istri. Apakah saya stop untuk mendoakan memperbaiki rumah tangga saya? Apakah doa saya salah Saya sering doa sama Tuhan. Tuhan, kalau ke depan saya jatuh dalam dosa perzinahan yang membinasakan, lebih baik Tuhan ambil nyawa saya saat ini daripada nanti saya hidup dalam dosa perzinahan. Karena saya pernah dengar kota Omeras, kalau ada masalah yang tak kunjung selesai doanya, aku pulang. Saya curhat sama teman, lalu teman bilang sama saya, berani kali kamu doa begitu. Lalu saya bilang, jangan setengah-setengah, kalau sudah keadaan begini harus ekstrim untuk hidup dalam kebenaran. Wow, Anda usia 35 tahun di California punya prinsip seperti ini hebat sekali. Apakah saya berdosa kadang-kadang iseng-iseng foto sama wanita lalu taruh di media sosial? Ya mestinya kalau sudah dewasa rohani mau ekstrim, tidak usah lakukan itu. Ini tidak membuat Tuhan senang. Setiap saya taruh di story, istri saya selalu melihat story saya lalu foto sama wanita. Saya tidak bermaksud untuk punya wanita lain, cuman iseng-iseng saja. Apakah dia masih cemburu? Hehehe loh. Kamu mau balik tapi kamu bikin dia panas, itu kan ngawur, kamu gak cerdas. Kalau kamu mengharapkan dia balik, kamu tidak akan taruh foto seperti itu. Dan dia sudah hidup dengan orang lain, ya sebaiknya kamu sudah tidak mengharapkan dia balik. Tetapi kamu juga tidak mengharapkan dia pisah. Kamu abstain saja, jalani hidup dari hari ke hari, fokus membesarkan anakmu yang satu ini, jangan mikir nikah lagi. Kamu nanti menyesal. Kalau mikir kawin lagi jadi masalah. Dan saat ini kami sudah ada komunikasi baik karena dia mau urus surat cerai. Saya berusaha supaya tidak ada kemarahan atau kepahitan. Dan saya tidak mau kasih kalau anak tinggal sama dia. Karena saya takut dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena selingkuhannya itu sudah 2 wanita yang dia tinggalkan. Sekarang wanita ketiga istri saya. Jangan beri anak kepada istri. Itu yang mesti kamu pertahankan. Jadi kalau sampai cerai, bubar-bubaran di pengadilan, tunjukkan bahwa dia bukan wanita yang bisa mengurus anak dan bisa menjadi teladan. Supaya anak tetap menjadi hakmu. Dan juga informasi teman-teman kalau selingkuhannya memegang kuasa kegelapan. Saya juga pernah lihat dalam mimpi kalau istri saya itu bersama ular besar dan anjing besar. Anjing dan ular besar itu mau menerkam saya, tapi saya lawan dengan nama Yesus. Lalu saya merobek mulut anjing dan membanting-banting ular itu. Waduh, kayak film aja ini. Tapi bisa saja mimpi itu satu kenyataan dari kehidupan yang dijalani. Apakah salah kalau saya tidak kasih anak tinggal sama dia Mohon agak kepanjangan. Nggak salah. Kamu harus ambil anak itu. Dan kalau dia mengajak cerai ya sudah kamu serahkan. Sebab hal ini akan membuat hidup kamu malah tidak jelas. Tetapi apakah kamu masih bisa menerima kalau dia nanti pulang ke kamu? Kalau sampai bisa, kamu hebat. Kamu luar biasa. Dan dia akan balik. Dia tidak akan lama dengan pria itu. Dia akan sangat kecewa terhadap pria itu dan akan sangat menyesal meninggalkan Anda. Tunggu waktunya. Ya, tunggu waktunya, dia akan kecewa terhadap pria itu dan menyesal meninggalkan Anda. Tuhan akan membalas, Tuhan akan bertindak. Oke, sampai ketemu di Abam episode yang akan datang. Jangan lupa mensubscribe Truth ID dan ikut doa bersama saya jam 5 pagi. Tuhan memberkati Anda.